Disebutkan di dalam riwayat Muslim, riwayatnya dari Anas. Anas kan bekas pembantu Nabi. Qala berkata Anas berkata, Bainana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin baina adharana id ikhfa'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di tengah-tengah kami. Rasulullah pernah berada di tengah-tengah sahabat Nabi. Lantas tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Sing jenengane kalimat ikhfa'ah ki kalimat tertidur tapi ora lali. Sampai nek tidur ora lali jenengane apa nek bahasane dhewek? Ngeliyep, iya, oh iya, ngeliyep. Iya benar, ngeliyep bahasanya dhewek. Iya, ngeliyep. Jadi Nabi begitu berada di tengah-tengah sahabat Nabi itu tertidur, tapi tertidurnya bukan tidur nyenyak, ngeliyep bahasanya dhewek. Sing jenenge turu ngeliyep kan kepenak digugah. Kan ya, Mbok? Kepenak kaget, kepenak digugah. Contohnya naik turu kayak sampai lagi sholat Jumat, kayak lagi khotbah Jumat, kayak kebanyakan ngeliyep mulanya pada kaget-kagetan. Nah lantas begitu kemudian setelah Rasulullah tertidur, lantas kemudian Rasulullah kaget. Kemudian Rasulullah kaget, ngeliyep sih. Begitu kemudian Rasulullah kaget, summa rafa'u ra'sa. Kemudian dia mengangkat kepalanya ke atas. Maksudnya mendongakkan kepala seperti ini. Dheweke turu ngeliyep, terus dheweke mengangkat kepala seperti ini. Lantas kemudian mubtasima, kemudian Rasulullah tersenyum. Begitu seperti ini, terus guyu. Rasulullah cara guyune kan ana loro. Siji senyum biasa, yang kedua senyum sampai kelihatan giginya. Guyu ngakak ora pernah. Sing sering guyu ngakak kan dewek. Itu seperti itu. Mubtasima, kemudian Rasulullah tersenyum. Fakulna, lantas kemudian kami para sahabat Nabi berkata kepada Rasulullah. Terus para sahabat Nabi takut Nabi, ma adhakaka ya Rasulullah, katanya. Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Terus nang sahabat-sahabatnya ditakoni, ya Nabi, sampean kok miki ujarku ngeliyep. Terus begitu ngeliyep kaget, Anda itu mengangkat kepala menuju ke atas. Setelah itu kemudian Anda itu tersenyum. Terus janjiannya nang apa kok sampean bilang guyu? Terus kata Nabi, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuzilat alaya annifan suratan. Barusan telah diturunkan untukku salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Oh, nembe bae turun Al-Qur'an, salah satu surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Kata Rasulullah seperti itu. Faqara'a, kemudian Rasulullah membaca ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani aka huwal abtar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu Kak Muhammad al-Kautsar, yaitu kenikmatan yang banyak atau telaga Kautsar. Fasalli, maka sholatlah li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani aka huwal abtar. Sungguhnya yang membencimu dialah yang terputus amalannya. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3. Buk satu saat jenengan ditakoni asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Kautsar sinang apa? Jenengan ceritakan gue. Nabi nang tengah-tengah sahabatnya ngeliyep gue. Terus tiba-tiba begitu berliyep, Nabi mengangkat kepalanya, kemudian Rasulullah tersenyum dan ditanya. Begitu ditanya, Rasulullah jawab, nembe bae, yaitu diturunkan kepadaku salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar. Sebab turun surat Al-Kautsar. Lantas, kemudian tatkala dibaca oleh Rasulullah surat Al-Kautsar tadi, summa qala, dan Rasulullah berkata, at-tadruna mal kautsar. Apa yang kau ketahui terkait masalah Kautsar? Nabi terus takon mang sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatku, sampean pada ngerti boten apa yang ingkang dipun wastani, apa yang kemudian disebut dengan Al-Kautsar itu? Lantas kemudian kulna, kami menjawab, yaitu para sahabat Nabi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kebiasaan sahabat Nabi
sahabat Nabi nek ditakunina Nabi jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Artinya nek orang ngerti aja jawab. Jadi cokane orang ngerti jawab kok. Sekedek jawab kabeh ya kayane. Jadi kayane sahabat Nabi ndak, kalau memang tidak tahu ya wis langsung dijawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Esuk satu saat jenengan ditakoni misalnya, yuk ngerti umahe Bayanti wong krinjing, sampean ora ngerti Allah wa rasuluhu a'lam. Waduh, masya Allah. Iya. Nah, lantas begitu kemudian seperti itu, kalau berkata Rasulullah kemudian menjawab, yang dimaksud dengan Kausar adalah fa innahu nahrun. Kausar itu sungai. Berarti Kausar itu sungai, kata Rasulullah. Yaitu wa'adani hirabbi alaihi khairun kasir. Yaitu yang namanya Kausar itu adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku. Di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Sekaligus huwa khawdun, sekaligus dia adalah telaga. Maksudnya Kausar juga sungai yang ada di dalam surga namanya Kausar. Terus banyune mili melalui pancuran dari surga itu menuju telaga, telagane jenengane juga Kausar. Maksudnya ini, berarti sungai di dalam surga jenengane ya Kausar, banyune mili mentelaga, telagane juga dijenengi Kausar. Bolane ujung-ujung jenengan wong. Siapa Mas? Jenengane Mas Kausar. Tujuannya mungkin wong tuane jenengi kue men ngesuk dheweke bisa meminum minuman Al-Kausar. Berarti sekaligus yang namanya Al-Kausar, sungai yang berada di dalam surga, sekaligus juga telaga, namanya itu Al-Kausar. Oleh karena itulah Rasulullah berkata, Al-Kausar adalah sungai yang berada di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadaku. Di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak, sekaligus kemudian itu adalah telaga. Terudung alaihi ummati yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat umatku akan banyak mendatangi telaga Kausar itu. Ngesuk nek dina kiamat dewek pada nyedek meng telaga Kausar, kata Rasulullah. Maka aniyatuhu, gelas-gelasnya atau bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang. Jadi sudah. Akan tetapi kemudian fayyuhtalaju, akan tetapi ada yang diusir atau dijauhkan atau disingkirkan. Siapa al-ngadu itu hamba minhum dari umat Nabi, ana sing diusir, ada yang disingkirkan, ada yang dijauhkan, ada yang dihalau. Sampai ngerti dihalau? Sampai ngerti ayam nyedek terus yang jenengan kemudian di kan lebih diusir, nek dihalau kita lebih dibalang. Iya, sampai nih ya, sing jenengan menghalau ke kalimat dalam bahasa Indonesia lebih tinggi daripada mengusir. Nek sampean mengusir, lunga kayak gitu. Tapi ning jenengan wis kambi balang, lunga. Contohnya kene kaki jenengan mepe pari, notoli bayame, jenengan terus nganggo umbul-umbul disogi apa kae diontala, nah ki jenengane menghalau. Tujuannya apa? Ngusah sepisan, ning aja medek-medek maning. Mulanya istilah dalam bahasa Indonesia disebut dengan menghalau. Kalimat kemudian menggunakan kalimat yuhtalaju, ini maksudnya adalah menghalau. Diusir men aja nyedek-nyedek maning. Siapa yang diusir supaya tidak mendekat lagi? Al-ngaddu yaitu hamba. Minhum dari mereka yaitu umat Rasulullah. Fa'akulu, maka aku Nabi berkata. Terus Nabi ngomong tambi malaikat, ya Rabbi, wahai Tuhanku, innahum min ummati, sungguhnya yang dihalau itu adalah umatku. Berarti menunjukkan Nabi kenal kambing sing diusir mau umatnya. Dan kita tahu panjenengan suatu saat ditanya, Nabi ngenali umatnya nganggo apa? Kan kemarin sudah disinggung ya, Nabi bisa kenal kambing dewek umatnya Nabi diantaranya bekas-bekas anggota wudhu yang bercahaya. Kan seperti itu. Artinya kalau ada umat Nabi yang tidak pernah mendirikan sholat, orang bakal bercahaya, orang dihalau mening, orang dimedek.
Niki kan wis medok terus dihalau. Dan Nabi mengetahui, mulai Nabi ngomong innahu ummati, sungguhnya mereka umatku. Berarti Nabi ngerti karena nampak pada cahaya wudhu mereka, tapi mereka diusir. Berarti sing diusir mau biyen sholat. Iku sing ora sholat, nek sandene kalimat di sini kemudian sing sholat baik kemudian diusir karena dia memiliki alasan, sing ora sholat ora diusir mending ora uli nyedek. Orang bakal bisa nyedek gue. Iya, orang bakal bisa nyedek. Alamatnya orang ngerti dari bahasanya. Telaga kausarannya orang ngerti. Nabi juga orang kenal. Siapa kayak? Itu seperti itu maksudnya. Kaidah dalam bahasa Arab itu dipahami seperti itu. Nah, lantas fayuqallu kemudian dikatakan kepada Nabi. Lantas dikatakan kepada Nabi, ma tadri ma ahdasa ba'daka. Wahai Rasulullah, kamu tidak mengetahui mereka telah membuat sesuatu yang baru di dalam agama setelahmu atau setelah engkau meninggal. Oh, berarti umat Nabi yang dulu kemudian mereka mendirikan sholat sehingga Nabi mengenalinya, tapi kemudian diusir dari Telaga Kausar karena dulu di dalam kehidupan dunia membuat sesuatu yang baru di dalam agama setelah Nabi tiada. Nah, siki sing ditakoni nang sampean, sesuatu yang baru dalam agama apa? Mulanya kan ada hadis Nabi ya, ada hadis Nabi man ahdasa. Karena ya, siapa saja yang mengadakan sesuatu yang baru di dalam urusan kami, maka kemudian sesuatu yang baru itu tertolak atau sia-sia. Nah, kalau kemudian kita merujuk kepada pembahasan terkait masalah ini, sebetulnya nanti disinggung pada bab khusus terkait masalah siapa mereka yang dimaksud di dalam hadis ini. Karena nanti ada kira-kira 10 poin atau 10 golongan manusia yang diusir dari Telaga Kausar. Di antaranya itu orang-orang yang senantiasa membuat sesuatu yang baru dalam agama. Karena kayak gini, usul ke landasan yaitu fikih dalam terkait masalah amalan. Landasan fikih dalam terkait masalah amalan. Yang namanya al-ibadatu, ibadah haramun. Ibadah secara hukum haram. Illa kecuali bihujjatil Quran wa sunnah. Kecuali anak petunjuk Al-Quran dan sunnah. Siki jenengan mengunjapa ujuk-ujuk sampean sujud, terus begitu sujud jenengan maca surat alif lam mim kalau kita pula uli orang. Ya, sekalipun itu menambahkan ibadah haram kalau tidak ada petunjuk Al-Quran dan sunnah. Kira dasar-dasar sampean nek ibadah hakikatnya haram kecuali anak petunjuk Al-Quran dan sunnah. Gue paham sih maksud? Ya. Berarti nek orang anak petunjuk Al-Quran dan sunnah pada hakikatnya haram kecuali anak petunjuk Al-Quran ngabi sunnah. Kira dasar-dasar. Terus kemudian wa amrud dunya, perkara dunia. Kini perkara dunia halalun halal. Perkara dunia apa baik halal kecuali anak petunjuk Al-Quran dan sunnah yang melarangnya. Kadang-kadang ini gini soalnya. Orang kalau tidak paham kadang-kadang berbicara seperti ini, apa-apa bid'ah, apa-apa sesuatu yang baru. Kadang yang ustadz mangkat ngaji nganggo motor Vega, biar nabi kan numpak kontak. Kita jenengannya orang ora paham. Ora paham kenapa? Karena sing jenengannya perkara dunia halal, motor perkara dunia itu dunia. Kecuali ada dalil Al-Quran dan Sunnah sing melarangnya. Contohnya yang nyolong motor itu ya hal haram. Yang numpak motor mengene mangkat ngaji nganggo motor. Motor kan perkara dunia halal. Tapi nek ana Al-Quran sing ning Sunnah sing melarangnya, contohnya nek aku kemudian motornya nyolong, mangkat kan ngomong melaku, idik-idik ngone tanggane, starter mangkat mengene, kayak jenengane motore haram. Motore ora udih karena ngone nyolong. Ki dunia. Jadi perkara dunia apa bae, ki pada dasare halal kecuali anak Al-Quran kambi sunnah sing melarang. Contoh masih neon zaman biyen anu ora. Neon zaman biyen apa?
Orang nana, berarti itu sesuatu yang baru ya? Enggak, perkara dunia, nek perkara dunia halal, kecuali ana dalil sing melarangnya. Neon nang musola, ning anu diwe nang wong anu bar tuku nomor udi, lha udah udi. Wong tuku nomor sih, gue perkara dunia gue maksudnya, paham sih dimaksud? Jadi ning ana wong misal contoh, misal ngomong lagi kadang-kadang kan gue, apa bitnya, kedene ngono nabi ngene emang dia numpak onta iki kan ya. Nah, karena mereka tidak paham jenengane usul ki landasan dasar. Landasan dasar terkait masalah hal yang berkaitan dengan masalah itu ibadah hakikatnya haram kecuali ada petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Nek perkara dunia halal selama kemudian orang anak Al-Qur'an dan Sunnah sing melarang. Sampai mangan sega diliwet nganggo magicom uli ora ya untuk kalau dunia kecuali itu ana dalil sing melarang itu seperti itu, paham sih dimaksud ya? Ya gue landasan dasar, soalnya gue landasan dasar mengesuk pas lagi pembicaraan masalah bab siapa mereka yang diusir dari Telaga Kausar, kita lebih paham supaya kemudian mendasari bab itu terlebih dahulu, karena nanti akan dibicarakan secara khusus siapa mereka orang-orang yang terusir dari Telaga Kausar. Berarti kalau kita lihat di bab ini, yang di dalam hadis yang ini menunjukkan bahwa Kausar itu sekaligus sungai yang ada di dalam surga, sekaligus kemudian juga telaga namanya juga Kausar. Kalau seandainya kemudian kita kumpulkan semua hadis-hadis di atas, sifat-sifat telaga Kausar diantaranya satu, dijaga oleh malaikat sejumlah 70.000, airnya banyak sampai kemudian warnanya putih, lebih putih daripada susu atau daripada salju, lebih manis daripada madu, lebarnya panjangnya sama, yaitu yang ditempuh jarak antara yaitu kota Aiman sampai Ailah, kira-kira yaitu 3 hari menempuh perjalanan. Di ujung telaga itu terdapat 2 pancuran, yaitu 2 jenengannya bahasanya talang, yaitu 2 talang yang berasal dari surga. Lantas kemudian sungainya juga disebut dengan sungai Kausar, telaganya juga disebut dengan telaga Kausar. Kemudian terdapat pula yaitu gelas-gelas yang jumlahnya sangat banyak, lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang. Besok kelak pada hari kiamat, semua umat Nabi akan mendekat kepada telaga Kausar itu. Tetapi ada umat Nabi yang Nabi mengenal mereka, bahkan dikenali dengan tanda-tanda mereka karena mereka nampak tanda-tanda wudhu. Tapi oleh malaikat diusir. Tatkala kemudian diusir, lantas Nabi berkata, sungguhnya mereka adalah umatku. Tapi oleh Nabi, oleh kemudian malaikat dikatakan kepada Nabi, kamu tidak tahu wahai Nabi, apa yang mereka berbuat setelah kemudian engkau meninggal, karena mereka telah berbuat sesuatu yang baru dalam agama. Yang namanya sesuatu yang baru dalam agama menurut landasan dasar hukum terkait masalah ibadah ataupun perkara dunia, ibadah itu hakikatnya haram kecuali ada petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dan yang namanya dunia hakikatnya halal kecuali ada petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang melarangnya. Itu seperti itu. Sampean tuku arit undi ora? Undi tuku pacul undi, tapi engko nek gamku macul wong ya undi, karena macul wonge kuwi sing undi. Itu seperti itu. Ki jenengane perkara dunia. Contoh perkara dunia. Dulu zaman Nabi naik adzan, dulu zaman Nabi kalau adzan itu naik ke atas menara. Karena zaman Nabi naik adzan ke atas menara. Nah, zaman siki masjid orang ana menarane, tapi nganggo piye? Ki perkara dunia. Jadi mau nganggo toa, nganggo pengeras suara ya bebas, namanya perkara dunia. Nek zaman biyen Nabi pengeras suaranya modelnya membangun gedung yang tinggi, yaitu disebut dengan menara. Tapi lafaz adzane ibadah. Lafaz adzane ibadah, menarane masalah dunia. Gue. Jadi nek sandane sing jenengane ibadah ora usah diganti-ganti, ora usah ditambahi. Ora usah dikurangi. Wong adzan dari zaman dulu sampai zaman sekarang pada kudu ora undi ana sing kurang, ora ana sing nambahi. Satu saat ana wong adzan misal, ana wong adzan. Begitu adzan Allahu Akbar, terus begitu Allahu Akbar,
Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi udah. Nah apa? Kenapa? Ya kenapa? Terus tidak, kenapa kamu ini? Kan Al-Quran ini kamu aja tuh, bukan contoh kan Nabi kan itu ya. Yasinan, udah. Ini ngesuk lagi ya. Tadi lo udah ya Yasinan yang tadi udah lah. Udah. Ngesuk lah. Sebenarnya ya. Oh, istana. Iya, diantaranya insya Allah besok ya. Insya Allah. Berarti besok insya Allah masuk di bab terkait masalah yaitu umat Nabi yang paling banyak yaitu yang mendatangi telaga dibandingkan nabi-nabi yang lain dan golongan-golongan yang nanti diusir dari telaga Kausar dan pembicaraan terkait masalah apa yang disebut dari suatu yang baru atau suatu yang bid'ah dan contoh-contohnya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol silakan. Kayaknya wis mandan liep-liep. Gimana? Jadi seperti ini. Tadi kan disebutkan ya bahwa yang namanya landasan dasar ibadah sing jenenge doang lah ana diwacana Al-Fatihah ki ibadah itu. Ibadah itu ya saya katakan sing jenenge doang lah anak diwacana Al-Fatihah ki dianggap ibadah itu. Dianggap ibadah itu. Kalau itu dianggap ibadah kudu ana petunjuk Al-Qur'an kambi sunnah. Artine didelang Nabi neng deleng anaknya dulu, Nabi kan dia pernah dua anak juga, Ibrahim. Apakah pernah kemudian Nabi kemudian mengelus, kemudian mau mengirim Al-Fatihah kepada anak, misal summa ila hadrati khususon auladi, misal jenengane rahmatullah Al-Fatihah diusap Allahumma jengalhu minas solihin, misalnya seperti itu. Yang seperti ini maka harus dilihat ada petunjuknya apa tidak. Oh ternyata zaman Nabi orang anak terkait masalah ngirim Fatihah gua anak bocah lagi dulu itu enggak ada. Iya enggak ada. Dan lantas seperti ini yang ada bagaimana? Yang ada ke doa neng jenengan deleng anak terus doa mengalun ndak apa-apa. Alasannya apa? Karena Allah itu berfirman, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kalian semuanya kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Nah, lafaz doa itu umum. Sampean ngapa baik, kapan baik, nang endi baik, ulin donga. Sing ora ulin donga nang endi? Kamar mandi. Berarti sampean lagi jago ulin donga? Uli. Sampean lagi deleng anaknya dulu ulin donga? Uli. Sampai lagi ngusap anak itu uli doa. Uli, karena yang namanya doa bersifat umum, tidak menyebutkan tempat spesifik ataupun yang lain-lain, sehingga bersifat umum. Tapi mengirim Al-Fatihah butuh dalil, kecuali ada dalil lagi ya, kecuali man sopo-sopone wong yang dulu kan ningali sopoman, siapa saja yang melihat li auladihi kepada anak-anaknya, yang dimana anaknya itu dalam keadaan tidur, summa qara'a al-Fatihah, kemudian dia membaca Al-Fatihah mengirimkan kepadanya, maka kemudian doanya akan mustajab. Misal kecuali ada anak hadis seperti itu, anak hadis yang seperti itu enggak orang mana. Nah, bagaimana kalau saat ini seperti itu? Ya panjenengan cukup berdoa saja nganggo dalil umum, karena doa itu bersifat pada dasarnya umum perintahnya. Kapan baik, dimanapun, kapanpun panjenengan disuruh berdoa. Ngepit uli doa orang. Uli sampai dalam bojone lagi dulu di doa orang. Uli ya Allah doa esuk bojoku ngawe duit nyong sing akeh misalnya. Uli sampai kemudian ngerti anaknya, ya Allah jadikan anakku soleh. Uli, tapi kalau ngirim Al-Fatihah butuh dalil. Tapi diusap-usap kayak gue. Karena dalilnya kudune, kecuali nek candene sing ngusap-ngusap kan anak kene garap turu sampean maca Al-Falaq Anas ditiupna diusapno.
Kowe bedalile ngusap mang dewek. Apakah boleh kemudian mengusap ke anak misal? Uli, kalau yang seperti itu menurut ulama, dewek donga usapna mengbocai. Damukna, keudi sebagai ayat ruqyah. Seperti itu. Tapi kalau kemudian mengusap membaca Al-Fatihah, ini tidak ada. Apalagi orang nana istilah sing jenengane bacaan doa Al-Quran sing bisa ditransfer. Itu kan biasanya ditransfer ya. Aku ngirim Al-Fatihah pahalanya gua anakku itu. Kan seolah itu ya. Itu seperti itu. Gak ada, gak boleh. Karena tidak ada contoh. Karena wis dia mulai ya. Naik ibadah kudu ana petunjuk Al-Quran yang bisa naik. Ya. Apalah ada yang lain mungkin? Gimana? Kalau mau ikut kajian, Iya. itu sama suami itu apakah Oh ya ini. Nah ini dalil. Kan banyak ya dalil yang menyebutkan tentang ciri-ciri wanita soleha. Di antaranya satu, taat kepada suaminya. Anak ya. Terus kemudian ciri-ciri wanita yang masuk surga dari arah pintu mana saja yang ia kehendaki. Wong wedok nek pengen mlebu surga dari arah pintu yang dia ingin kehendaki, di antaranya menunaikan sholat 5 waktu, lantas kemudian puasa di bulan Ramadan, di antaranya itu. Nah, apakah kemudian kita bertolabul ilmi harus izin kepada suami? Maka oleh ulama, ya nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya izin. Tetapi gini, la ta'atan lil makhluk. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Maksudnya, jika suaminya itu melarang sesuatu yang mungkar, panjenengan tidak perlu taati, karena taat di sini diantaranya adalah bentuk ketaatan untuk mencerminkan taat kepada Allah. Jadi nek bojone sampean misal nek mangkat ngaji izin iya, tapi sebagai bentuk ya bukti koleti jangankan ngaji, mau warung bekon izin. Mas, nyong garap warung ngono, sedelatok bekon izin. Apa mending ngaji sing ngasih sejam 2 jam ya izin gitu. Lantas kalau suatu saat kemudian kita melihat dalil hukum terhadap permasalahan istri kepada suaminya, kecuali suaminya melarang sesuatu yang ma'ruf, ngaji dilarang, sholat dilarang. Nah, gue lah uli ora, yaitu boleh tidak ditaati karena tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Sing orang nana ketaat kambi suami dalam kategori maksiat kepada Allah. Contoh, sampean misal diundangnya beb nang bojone, beb tolong tukuran nomor yang memberi ngimpi. Jadi orang nana yang seperti moh aku niki gue karena tidak ada ketaatan dalam bentuk maksiat kepada Allah. Iwe. Ya izin bukti koleti. Bila perlu bojone saya sisan mengene. Saya mas gue. Wow, kayaknya kok dalam ring mabur box. Oh dikira, ya masya Allah dikira suwi ya. Di antaranya itu mungkin ada yang lain. Kayaknya ini pernah ngantuk ya. Nakhtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak sepi ya. Oh, hujan buk ya. Oh, iya ya.